Pengertian pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana adalah proses perencanaan, pengadaan, penguasaan, serta pemeliharaan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya aktivitas organisasi, lembaga, atau instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sarana meliputi alat-alat dan perlengkapan, sedangkan prasarana mencakup infrastruktur seperti gedung dan jaringan utilitas. Tujuan pengadaan yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai memastikan operasional berjalan lancar. Yang kedua, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan sarana dan prasarana yang tepat, tujuan strategis organisasi lebih mudah dicapai. Yang ketiga, optimalisasi penggunaan anggaran. Pengadaan dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Fasilitas yang baik dan memadai dapat meningkatkan keproduktivitas individu maupun kelompok. Asas dan prinsip pengadaan. 1. Efisien. Pengadaan harus dilakukan dengan cara yang paling efisien baik dalam hal biaya maupun waktu. 2. Transparan. Proses pengadaan harus terbuka dan dapat diaudit untuk mencegah penyalahgunaan. 3. Akurat. Semua barang dan jasa yang diadakan harus sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. 4. Kompetitif. Pelaksanaan pengadaan harus memungkinkan adanya persaingan yang sehat antara penyedia barang atau jasa. 5. Akuntabel. Semua keputusan dan proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis pengadaan. 1. Pengadaan barang, termasuk pengadaan peralatan, perlengkapan kantor, teknologi informasi, dan barang lainnya yang mendukung operasional. 2. Pengadaan jasa, meliputi layanan jasa konstruksi, jasa konsultasi, serta jasa lainnya yang diperlukan oleh organisasi. 3. Pengadaan prasarana, penyediaan fasilitas fisik seperti bangunan, jalan, atau infrastruktur lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan organisasi. 4. Pengadaan teknologi, meliputi perangkat keras dan lunak yang mendukung digitalisasi dan teknologi organisasi. Tata cara pengadaan. 1. Perencanaan kebutuhan. Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dengan menganalisis kebutuhan organisasi. 2. Menyusun anggaran. Penganggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah diidentifikasi. 3. Pengadaan melalui proses lelang. Jika melibatkan anggaran besar, dilakukan melalui proses lelang yang melibatkan penyedia jasa atau barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Evaluasi penawaran. Penilaian atas penawaran dari penyedia barang atau jasa dilakukan secara transparan dan akurat. 5. Pemilihan pemenang. Setelah evaluasi, dilakukan pemilihan penyediaan barang atau jasa yang paling sesuai dengan kriteria. 6. Pelaksanaan pengadaan. Proses pengadaan mulai dari kontrak hingga serah terima barang atau jasa. 7. Pemeliharaan dan evaluasi. Setelah pengadaan selesai, dilakukan pemeliharaan dan evaluasi untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana berfungsi sesuai tujuan. Berikut adalah studi kasus pengadaan proyek Hambalang. Proyek Hambalang merupakan proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Anggaran awal yang direncanakan untuk proyek ini adalah sekitar 1,2 triliun. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 2,5 triliun. Sayangnya, proyek ini terhenti
karena kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat. Penyelidikan menunjukkan adanya indikasi penggelembungan anggaran serta penyalahgunaan wewenang dalam proses tender dan pembangunan. Akibatnya, proyek ini tidak pernah selesai meski sudah menghabiskan sebagian besar anggaran. Banyak infrastruktur yang telah dibangun terbengkalai, dan dana yang telah digunakan diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun. Proyek Hambalang secara resmi bernama Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang. Direncanakan dengan anggaran awal sekitar 1,2 triliun, namun seiring berjalannya waktu, anggaran tersebut membengkak hingga mencapai 2,5 triliun. Berikut adalah rincian singkat mengenai anggaran tersebut. Yang pertama, anggaran awal. Pada awalnya, proyek ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar 1,2 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas olahraga dan infrastruktur pendukung. Yang kedua, pembengkakan anggaran. Setelah proyek berjalan, terjadi pembengkakan anggaran menjadi 2,5 triliun. Hal ini dipicu oleh permasalahan dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, dan proses pengadaan barang yang tidak transparan. Yang ketiga, penggunaan anggaran. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung-gedung utama, termasuk struktur bangunan. Namun, proyek tersebut tidak pernah rampung karena terhenti di tengah jalan akibat kasus korupsi. Yang keempat, dana yang terbuang. Dari total anggaran yang disetujui, sekitar 1,2 triliun telah digunakan sebelum proyek tersebut dihentikan. Sisanya menjadi bagian dari investigasi terkait korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat. Proyek ini berhenti setelah penyelidikan kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara yang signifikan serta banyak bangunan yang tidak pernah selesai. Proyek Hambalang adalah sebuah proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Memiliki anggaran yang dialokasikan sebesar 2,5 triliun. Anggaran ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu satu anggaran konstruksi sebesar 1,1 triliun yang digunakan untuk pembangunan fasilitas olahraga di atas lahan seluas 32 hektar di Hambalang, Jawa Barat. Dua, anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar 1,4 triliun untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung olahraga. Namun proyek ini menghadapi masalah serius termasuk korupsi yang menyebabkan kerugian negara signifikan dan pembangunan yang terhenti sebelum sepenuhnya selesai. Proyek Hambalang secara resmi bernama Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional. Hambalang direncanakan dengan anggaran awal sekitar Rp 1,2 triliun, namun seiring berjalannya waktu, anggaran tersebut membengkak hingga mencapai Rp 2,5 triliun. Berikut adalah rincian singkat mengenai anggaran tersebut. 1. Anggaran awal. Pada awalnya, proyek ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas olahraga dan infrastruktur pendukung. 2. Pembengkakan anggaran. Setelah proyek berjalan, terjadi pembengkakan anggaran menjadi Rp 2,5 triliun. Hal ini dipicu oleh permasalahan dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, dan proses pengadaan barang yang tidak transparan. 3. Penggunaan anggaran. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung-gedung utama, termasuk struktur bangunan, namun proyek tersebut tidak pernah rampung karena terhenti di tengah jalan akibat kasus korupsi. 4. Dana yang terbuang. Dari total anggaran yang disetujui, sekitar Rp 1,2 triliun telah digunakan sebelum proyek tersebut dihentikan. Sisanya menjadi bagian dari investigasi terkait korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat. Proyek ini berhenti setelah penyelidikan kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara yang signifikan serta banyak pembangunan yang tidak pernah selesai.
umum, berikut adalah data statistik rincian anggaran penggunaan nyata untuk proyek Hambalang dalam bentuk tabel. Tabel ini menunjukkan rincian anggaran awal, penggunaan nyata, dan sisa anggaran untuk setiap kategori pengeluaran dalam proyek Hambalang.